Halo sahabat BK, kali ini kita akan membahas informasi seputar dunia perkuliahan. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu terkait jenis pendidikan tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan tinggi di Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu ada pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Nah, dari ketiga jenis pendidikan tersebut, apa sih perbedaannya? Pertama, kita akan membahas tentang pendidikan akademik. Jalur pendidikan akademik atau yang sering disebut dengan jenjang sarjana merupakan sistem pendidikan tinggi yang lebih menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan serta pengembangannya. Di dalamnya mencakup program pendidikan sarjana S1, magister atau S2, doktor atau S3, dan jalur pendidikan akademik ini biasanya diselenggarakan oleh universitas, institut, dan sekolah tinggi. Yang kedua ada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi atau yang sering disebut dengan jenjang diploma merupakan sistem pendidikan tinggi yang menekankan kepada penguasaan keahlian tertentu di mana mahasiswanya diarahkan kepada keahlian atau keterampilan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi tertentu. Maka dari itu, pendidikan vokasi di dalamnya lebih banyak menerapkan praktik. Nah, jalur yang ada di pendidikan vokasi di dalamnya mencakup program pendidikan diploma 1 atau D1, ada diploma 2 atau D2, dan diploma 3 atau D3, serta diploma 4 atau D4. Jalur pendidikan vokasi diselenggarakan oleh politeknik, universitas, institut, sekolah tinggi, dan akademi. Yang ketiga ada pendidikan profesi. Pendidikan profesi merupakan pendidikan lanjutan dari pendidikan akademik ketika sudah mendapatkan gelar S1. Pendidikan profesi dipersiapkan untuk peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus dan juga mendapatkan gelar profesi atau keahlian tertentu. Selanjutnya ada macam-macam perguruan tinggi. Secara umum, perguruan tinggi di Indonesia dibedakan menjadi 5, yaitu ada universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademik. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu tentang universitas. Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik atau sarjana dan juga menyelenggarakan pendidikan vokasi atau diploma. Universitas ini merupakan pendidikan tinggi yang memiliki berbagai fakultas yang terdiri dari berbagai jenis keilmuan dan memiliki program studi yang sangat beragam. Universitas juga menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai rumpun ilmu tanpa batas, misalnya rumpun ilmu agama, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, dan lain-lain. Jadi di universitas ini pendidikan tinggi yang menyediakan apapun kebutuhan pendidikan tinggi yang kita inginkan. Contoh universitas yang ada di Indonesia untuk perguruan tinggi negeri yaitu UI atau Universitas Indonesia. Kemudian ada UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia dan UGM atau Universitas Gadjah Mada, dan juga tentunya masih banyak lagi ya kawan. Nah, yang kedua ada institut. Apa sih perbedaan institut dengan universitas? Mari kita kupas. Pertama, institut merupakan perguruan tinggi yang sama-sama menyelenggarakan pendidikan akademik atau sarjana dan juga menyelenggarakan pendidikan vokasi atau diploma. Nah, perbedaan institut dengan universitas, jika universitas terdiri dari beberapa fakultas yang terdiri dari berbagai jenis keilmuan, kalau institut terdiri dari beberapa fakultas yang berasal hanya dari satu jenis keilmuan saja. Misalnya, Institut Teknologi Bandung atau ITB hanya fokus kepada rumpun ilmu alam seperti ilmu angkasa, ilmu kebumian, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada sekolah tinggi. Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau sarjana dan juga menyelenggarakan pendidikan vokasi atau diploma. Namun, perbedaan dengan universitas dan institut adalah
Sekolah tinggi hanya terdiri dari satu fakultas yang terbagi dalam berbagai program studi. Misalnya Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, di dalamnya hanya menyediakan program studi hanya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, seperti hubungan masyarakat, penyiaran, dan lain sebagainya. Yang keempat ada Politeknik. Politeknik merupakan perguruan tinggi yang hanya menyelenggarakan jalur pendidikan vokasi atau diploma. Politeknik menyediakan program pendidikan vokasi dari berbagai cabang ilmu tertentu. Contoh politeknik negeri yang ada di Indonesia antara lain ada Politeknik Negeri Bandung atau Polban, kemudian ada Politeknik Negeri Jakarta, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir ada akademi. Akademi juga merupakan perguruan tinggi yang hanya menyelenggarakan jalur pendidikan vokasi atau diploma. Bedanya dengan politeknik, akademi hanya menyediakan atau menyelenggarakan pendidikan dalam satu atau sebagian cabang ilmu saja. Misalnya akademi bahasa, akademi sekretaris, akademi perawat, dan sebagainya. Status perguruan tinggi. Nah, di dalam pengelolaannya, status perguruan tinggi dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada perguruan tinggi negeri atau kita sering dengar dengan PTN. Kemudian ada perguruan tinggi swasta yang sering kita sebut dengan PTS. Dan yang ketiga ada perguruan tinggi kedinasan atau PTK. Perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri atau PTN adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun departemen lain milik pemerintah. Umumnya, perguruan tinggi negeri mendapat subsidi dari pemerintah dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan pendidikannya, sehingga tidak jarang kita menemukan perguruan tinggi negeri biayanya lebih murah dan lebih terjangkau dibanding perguruan tinggi swasta. Selanjutnya ada perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau sekelompok orang atau dimiliki oleh yayasan tertentu. Berbeda dengan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta atau PTS, pembiayaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan sepenuhnya. Di sini, pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas dan pemberi ketentuan kurikulum dalam proses pembelajaran berdasarkan undang-undang yang berlaku. Nah, itu dia mengapa PTS biayanya jauh lebih mahal dibanding PTN karena tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah dalam hal pelaksanaan serta pengelolaan pendidikannya. Akan tetapi, kelebihan apabila kita memilih perguruan tinggi swasta salah satunya yaitu peluang kita untuk diterima di perguruan tinggi tersebut lebih besar dibanding peluang kita untuk diterima di perguruan tinggi negeri. Dan yang ketiga yaitu ada perguruan tinggi kedinasan atau PTK. Perguruan tinggi kedinasan atau PTK merupakan lembaga pendidikan tinggi negeri yang memiliki ikatan dengan lembaga pemerintahan sebagai penyelenggaraan pendidikannya. Kelebihan apabila kita memilih perguruan tinggi kedinasan salah satunya yaitu tentunya prospek kerjanya jelas karena ada kepastian kerja yang bisa langsung diangkat menjadi PNS. Kemudian biayanya murah, bahkan ada yang tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali, dalam artian gratis. Namun kekurangannya tentunya ada beberapa PTK yang dituntut dengan syarat-syarat tertentu dan hal tersebut dapat dirasakan berat untuk mahasiswanya. Misalnya seperti harus mengikuti wajib militer, yang tentunya tidak semua orang menyukai dan kuat untuk mengikuti wajib militer tersebut. Kemudian, ketatnya persaingan dengan yang lain, jurusan yang disediakannya terbatas, aturan kuliah yang sangat ketat. Kemudian, apabila sudah mendapatkan kerja,
itu sudah ditentukan tempatnya dan kita tidak bisa memilih wilayah tempat kerjanya tersebut.